Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin. Sekarang kita akan kembali melanjutkan belajar JavaScript-nya. Oke, langsung saja ya. Kita buka text editor yang teman-teman gunakan. Saya menggunakan Visual Studio Code ya, seperti biasa. Oke, kita buka dulu ya teman-teman. Kita klik kanan, open in other browser. Kita pilih yang Google Chrome. Sip, ini sudah terbuka. Lalu, oke teman-teman, kita recap dulu ya. Sampai saat ini kita sudah belajar apa saja. Yang pertama pasti kita sudah belajar tentang grid ya, yang ada di Bootstrap. Itu video pertama. Terus yang kedua kita membuat layoutnya ya, menggunakan framework Bootstrap versi 5. Terus yang kedua kita membuat fitur ini. Terus ya selanjutnya kita membuat fitur ketika si formnya ini kosong ya, dan belajar pengkondisian yang ada di JavaScript. Nah, ini seperti ini. Terus video selanjutnya kita membuat menjalankan fitur yang delete ini, dan yang selanjutnya membuat fitur yang selesai ini. Gitu. Sip ya, teman-teman. Oke, sekarang teman-teman kita akan menjalankan fungsi yang ini nih. Ketika kita mengetik sesuatu di sini, maka misalkan kalau listnya lagi banyaknya, yang akan muncul di sini hanya yang keywordnya sama yang dengan kita ketik ya, sama dengan yang kita ketik di sini, gitu teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman kita codingan. Yang pertama kita akan lakukan, kita cek dulu di inputan yang cari list ini sudah ada ID-nya belum, karena kita akan mengambil ID-nya sama. Ini sudah ada ya, namanya cari list. Kalau teman-teman belum ada, silahkan buat dulu yang di input ini nih, yang dicari list ini kasih ID namanya cari list. Kalau teman-teman mau beda ID-nya juga gak apa-apa. Sip. Yang ini kita kecilin aja ya supaya rapih kelihatannya. Oke, kita sekarang di sini nih. Kita akan buat variabel lagi, const, misalkan namanya cari list ya. Cari list. Terus kita buat dokumen dot query selector yang nama ID-nya itu kita kasih crash cari dash list. Sip ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita akan buat atau tambahkan event ya teman-teman. Cari list, kita kasih add event listener. Nah, sekarang kita beda nih teman-teman. Kalau yang ini ketika si elemennya disubmit, terus kalau yang ini ketika si elemennya diklik. Kalau sekarang ketika si elemennya itu ngetik, namanya itu adalah cube. Nah, gini teman-teman. Lalu jalankan function berikut. Nama functionnya apa ya yang enak? Kita kasih pencarian list aja ya. Pencarian list. Jangan lupa titik koma setelahnya. Kita buat functionnya di sini. Function pencarian list. Lalu parameternya kita kasih Sip ya teman-teman, seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita akan buat variabel lagi di sini. Kita buat const ya, pakai const aja. Terus nama variabelnya apa? Kita cari list aja. Lalu yang selanjutnya isinya ini titik target, sama ya seperti yang function berikutnya. Function yang sebelumnya, target. Terus kita ambil value-nya, value yang diketik sama kitanya ya, value-nya. Lalu kita ubah, apabila yang diketik itu ada huruf besar, kita ubah jadi huruf kecil semuanya. Caranya dengan to lower case. Nah, gini teman-teman. Jangan lupa titik koma. Lalu kita akan buat variabel lagi setelah ini.
Supaya gak bosan ya, kita buat variabel pakai const terus. Kita pakai let ya, pakai let. Coba pakai let. Nama variabelnya misalkan item list, sorry, item list. Terus isinya adalah dokumen dot query selector all, begini, yang mempunyai kelas namanya itu item list. Nah, kita belum buat nih teman-teman. Lihat, kalau kita cari ya, Ctrl F di sini, kita belum ada yang namanya item list. Kita buat dulu nih. Yang item list ini harusnya ada di sini nih teman-teman. Ada di elemen L ini. Sebenarnya nama kelasnya bebas aja ya. Mau itu kegiatan, mau list, tapi saya akan buat nama kelasnya itu item list. Item list. Nah, jangan lupa juga di file JavaScript ini yang create, ketika kita membuat si elemen li-nya, mana create list, terus nah ini yang li ini kita tambahkan kelas teman-teman. Nama kelasnya item list gitu. Sip, kita kecilin lagi yang ini. Sip ya. Nah, sekarang kita akan melooping teman-teman, akan belajar looping. Tapi alangkah baiknya ya, supaya teman-teman apabila yang belum tahu ya looping di JavaScript itu gimana, saya jelaskan sedikit aja ya tentang looping. Nah, looping itu adalah namanya perulangan teman-teman. Cara membuatnya seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan for, bisa menggunakan while juga. Nah, tapi yang akan saya jelaskan sekarang yaitu for. Nah, sebenarnya konsepnya sama-sama aja sih untuk mengulang ya. Untuk membuat loopingnya di JavaScript itu, ini contoh kecilnya aja ya teman-teman. Kita bisa tulis for di sini. Lalu misalkan kita punya let atau kita punya i yang isinya itu sama dengan 1. Terus titik koma, kita buat lagi. Ini harus pakai nama variabel, pakai let begini. Terus i isinya kurang dari sama dengan 10. Terus i plus plus. Nah, ini buat apa? Nah, coba kita console log ya. Console titik log dari i. Coba kita save, lalu ke sini, lalu kita inspect. Bentar, inspectnya agak lama. Kita lihat ke konsol, lihat nih. Di sini ada urutan dari 1 sampai 10. Jadi i ini dimulai dari angka 1, i kurang dari sama dengan 10. Nah, jadi terus i plus plus. Nah, jadi yang pertama ini akan mencetak i ya kan dimulai dari angka 1. Terus balik lagi ke atas. Terus ditambah 1 kan, jadi ini kan i plus plus itu bukan bertambah. 1 ditambah 1 jadi 2. Terus udah 2, balik lagi ke sini, udah 2 kan, ini i plus plus lagi, tambah 1 lagi jadi 3, sampai dengan kondisinya di sini kurang dari sama dengan 10. Nah, kalau sudah 10 maka loopingnya akan berhenti. Gitu teman-teman. Semoga teman-teman mengerti ya. Kalau ada yang gak ngerti silahkan tanyakan aja di komentar, atau teman-teman bisa searching aja di Google, sudah banyak penjelasan mengenai looping yang ada di pemrograman JavaScript. Gitu teman-teman. Yang ini saya hapus aja. Kalau teman-teman gak mau dihapus silahkan komen, tapi saya hapus aja ya supaya gak bingung. Nah, ya kan kita gunakan kali ini yaitu perulangan menggunakan for, tapi ini namanya for each lagi teman-teman ya, ada beda lagi. Silahkan teman-teman cari aja for each gimana penggunaannya di Google, itu sudah banyak yang dijelaskan ya. Oke, sekarang kita ambil yang item list ini. Oke, saya belum jelaskannya. Ini yang query selector all. Ini tuh akan mengambil semua yang memiliki kelas item list. Kan kalau kita ini hilangin aja ya. Kan kalau kita misalkan refresh,
ini mengaji. Ini kan si kelas item list ini akan banyak ya, di sini ada, di sini ada, terus kita buat lagi misalkan belajar ngoding. Di sini juga akan ada kelas item list. Nah, fungsi dari ini query selector all ini akan mengambil semua yang memiliki kelas item list gitu teman-teman. Jadi caranya saya akan ambil si item list ini, lalu kita for each. Nah, si for each ini akan disimpan di yang namanya item. Sebenarnya ini bebas aja, mau item mau apa bebas aja ini teman-teman. Lalu ini di sini dan kurung kurawal untuk loopingnya seperti ini teman-teman, supaya rapi gini. Terus yang selanjutnya kita akan buat variabel lagi di sini, cons, yang isinya apa ya nama variabelnya ya, isi item aja, misalkan isi item yang isinya dari item ini, dari ini kita akan ngambil dari si value yang ada di sini. Nah, si ininya akan ngambil, lalu kita ambil yang first child, lalu kita ambil text contentnya, text content, dan yang terakhir sama, kita kecilin semua hurufnya, namanya itu tuh lowercase. Nah ini nih gini teman-teman, jangan lupa titik koma. Nah setelah ini kita akan buat pengkondisian di sini ya. Seperti biasa saya akan menggunakan if jika isi item, terus kita ambil index of-nya, index of, lalu kita cari di sini nih, yang cari listnya kita masukin ke sini. Setelah itu apabila kondisi ini tidak sama dengan kurang dari 1, maka nah di sini nih fungsinya, yang item ini, yang item yang sama dengan diketik, yang diketik sama kita set atributnya, set atribut yang pertama kita kasih style ya, kasih style, lalu koma, stylenya apa, display-nya, display sorry salah terus, displaynya jadi block teman-teman, block. Terus di sininya jangan lupa titik koma, kalau salah, kalau tidak gitu sama aja, item, terus set atribut, pertama kita kasih style lagi, terus koma, di sini sama displaynya, displaynya non teman-teman, lalu kita kasih important aja, important gini, titik koma, di sini jangan lupa titik koma. Oke teman-teman, kita coba ya, kita refresh, lalu kita tambahkan belajar ngoding, terus kita tambahkan lagi mengaji. Coba kita cari yang mengaji, lihat nih, udah ngetik satu aja ini sudah ada yang hilang satu, karena yang belajar ngoding itu gak ada huruf M nya ya. Terus klik tuh, sekarang sudah munculnya yang satu. Oke teman-teman, berarti udah jalan ya fitur ininya. Oke teman-teman, ini fiturnya udah jalan ya. Mungkin untuk sekarang sekian aja dulu. Semoga teman-teman mengerti ya apa yang saya jelaskan. Seperti biasa, kalau tidak ada yang mengerti bisa tanyakan teman-teman di kolom komentar. Untuk video selanjutnya saya akan menjalankan fitur yang ini nih. Ketika diklik yang hapus semua list yang ada di sini akan menghilang semuanya ya.
Oke teman-teman, seperti biasa saya Kiki Agustin pamit, tetap belajar dan jangan lupa bahagia.